Suami saya memiliki hubungan yang terasa aneh dengan rekan kerjanya yang sedang hamil berumur 23 tahun. Saya tidak yakin apakah saya perlu khawatir atau tidak. Suami saya sudah bekerja dengan Kelsey selama 2 tahun terakhir, dan sebelumnya saya tidak pernah merasa ada yang aneh dengan hubungan mereka. Namun selama 5 bulan terakhir, sejak suami saya mengetahui bahwa Kelsey hamil, dia terlihat berusaha keras mendukungnya dengan cara yang membuat saya tidak nyaman. Mungkin saya bisa memahami tindakannya jika tidak terasa begitu berlebihan. Namun yang saya rasakan, semuanya tampak aneh dan tidak seperti dirinya yang biasanya. Misalnya saat mengetahui Kelsey hamil, dia datang kepada saya dan bertanya apakah dia boleh memberinya $1.000 untuk membantu biaya hidupnya. Dia mengatakan bahwa ayah dari bayi Kelsey tidak terlibat dan Kelsey sedang kesulitan. Saya memang tidak mengenal Kelsey secara pribadi, tetapi saya bisa bersimpati dengan situasinya. Saya setuju untuk memberinya $250, tetapi saya tetap merasa ini agak aneh karena suami saya biasanya bukan orang yang terlalu dermawan. Saya tidak pernah mengenalnya sebagai orang yang rela membantu rekan kerja atau orang asing secara berlebihan. Tapi ya sudahlah. Beberapa minggu kemudian, suami saya kembali bertanya apakah kami bisa membantu Kelsey lagi. Kali ini, dia ingin membelikan kereta bayi. Yang dia pilih cukup mahal sehingga saya tidak langsung menyetujuinya. Kami berdiskusi selama sekitar seminggu sebelum akhirnya sepakat membeli yang lebih murah. Itu pun setelah dia bertanya kepada Kelsey apakah pilihan kedua itu cocok. Saya memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya berapa banyak lagi uang yang ingin dia keluarkan untuk Kelsey dan bayinya. Saat itu, kami sudah menghabiskan sekitar $500 dan saya mulai merasa khawatir. Kami sempat bertengkar dan dia menuduh saya egois. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin berbuat baik dan mengira saya akan senang membantu calon ibu muda seperti Kelsey. Saya sempat merasa bersalah setelah itu, jadi saya mengalah. Minggu lalu, saya mengetahui setelah semuanya terjadi bahwa suami saya membeli kartu hadiah $150 untuk Babies R Us sebagai hadiah Natal untuk Kelsey. Kami kembali bertengkar tentang berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan untuk Kelsey dan bayinya. Sekali lagi, dia menuduh saya pelit. Saya bertanya, berapa banyak lagi yang ingin dia keluarkan? Dia menjawab, dia tidak tahu. Saya bertanya, apakah dia bisa memahami bagaimana situasi ini membuat saya tidak nyaman, dan bagaimana hal ini bisa membuat saya berpikir ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Dia mengatakan, dia kecewa karena saya menilai perbuatannya yang baik sebagai sesuatu yang lain. Sejak pertengkaran itu, dia mendiamkan saya dan membuat komentar-komentar pasif-agresif yang sangat membuat frustrasi. Saya tidak bisa membuatnya memahami bahwa kekhawatiran saya itu wajar. Lagi pula, kondisi keuangan kami tidak memungkinkan untuk terus mengeluarkan uang sebanyak ini untuk Kelsey. Selain soal uang, suami saya juga menghabiskan banyak waktu membantu Kelsey. Dia memperbaiki berbagai hal di apartemennya sebelum bayi lahir dan melakukan berbagai pekerjaan lain untuknya. Semua ini membuat saya sangat tidak nyaman. Namun setiap kali saya membicarakannya, dia menuduh saya menghalanginya membantu orang yang membutuhkan atau bersikap serakah. Dia tidak mau mengakui bahwa perilakunya ini terlihat mengkhawatirkan. Sekarang saya benar-benar bingung harus berbuat apa. Saya memang percaya, mungkin dia benar-benar ingin berbuat baik. Namun, sebagian dari diri saya khawatir ada hal lain yang terjadi. Saya tidak ingin percaya bahwa dia akan selingkuh, karena selama ini dia tidak pernah memberi alasan untuk mencurigainya. Tetapi, saya tetap tidak bisa menghilangkan pikiran itu, terutama ketika dia sudah 2 kali menemani Kelsey ke dokter kandungan. Meskipun dia mengatakan hanya mengantar karena Kelsey butuh tumpangan. Apakah dia ada benarnya? Apakah saya egois karena mempermasalahkan bantuannya kepada Kelsey? Bagaimana caranya agar dia memahami bahwa perilakunya membuat saya tidak nyaman? Saya benar-benar tidak tahu harus menangani situasi ini bagaimana. Update. Karena banyak dari kalian meminta pembaruan dan telah dengan baik hati memberi saran, saya memutuskan untuk memberikan kabar terbaru. Hal pertama yang saya lakukan setelah membuat postingan awal adalah kembali menghadapi suami saya secara langsung. Saya bertanya terus terang, apakah dia begitu terlibat dalam kehamilan Kelsey, karena dia adalah ayah dari bayi tersebut. Dia menyangkalnya. Kemudian saya meminta agar dia memperkenalkan saya kepada Kelsey, karena dia telah memberikan uang yang merupakan milik kami berdua. Saat saya mengatakan itu, dia menjadi sangat defensif dan menuduh saya tidak percaya diri.
Saya menjawab bahwa setidaknya saya berhak mengenal orang yang saya bantu, dan jika memang tidak ada apa-apa di antara mereka, seharusnya dia tidak keberatan mempertemukan saya dengan Kelsey. Dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan memperkenalkan kami, dan bahwa saya perlu memperbaiki masalah kecemburuan saya. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk menghubungi Kelsey sendiri. Saya menemukannya, atau setidaknya wanita yang saya kira adalah dia, melalui halaman Facebook teman bersama. Saya mengirim pesan, memperkenalkan diri, menjelaskan mengapa saya khawatir tentang hubungannya dengan suami saya, dan meminta agar dia memberitahu saya jika benar dia sedang mengandung anak suami saya. Dia membalas dengan pesan yang sangat kasar. Saya tidak akan menceritakan semua detailnya. Intinya, dia mengatakan bahwa saya sudah tua, tidak menarik, dan tidak mampu memuaskan suami saya, sehingga dia mencari seseorang yang lebih baik, yaitu Kelsey. Di antara hinaan lainnya, dia mengklaim bahwa bayi itu adalah anak suami saya dan bahwa suami saya berencana meninggalkan saya, tetapi merasa kasihan sehingga belum sanggup melakukannya. Dia menutup pesannya dengan mengatakan bahwa saya seharusnya melepaskan suami saya agar mereka bisa bersama. Membaca pesan itu sangat menyakitkan. Bahkan sekarang, memikirkannya saja masih terasa perih. Malam itu juga, saya menghadapi suami saya lagi. Saya menunjukkan pesan tersebut, dia menjadi sangat diam, lalu mengakui bahwa apa yang dia katakan itu benar, tetapi menyangkal bahwa dia pernah mengatakan hal-hal kejam tentang saya, seperti yang tertulis di pesan itu. Dia mengatakan bahwa menghamilinya adalah sebuah kesalahan, dan dia hanya berusaha melakukan hal yang benar untuk Kelsey dan bayinya. Dia menyangkal bahwa mereka masih tidur bersama, dan mengatakan bahwa dia ingin tetap bersama saya, serta memiliki anak dengan saya. Saya tidak tahu apakah kedua hal itu benar. Saya juga belum yakin apa yang akan saya lakukan. Semua terjadi begitu cepat. Sudah beberapa hari berlalu, dan saya masih mencoba memikirkan semuanya. Dia ingin kami pergi ke konseling untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun, saya tidak yakin saya tertarik untuk memperbaiki pernikahan ini. Akan sulit bagi saya untuk melupakan perselingkuhan itu jika memang dia berselingkuh. Tetapi kenyataan bahwa dia mungkin memiliki anak dengan wanita itu membuatnya jauh lebih berat. Jika saya tetap bersamanya, wanita itu akan selalu menjadi bagian dari hidup kami. Saya sempat berpikir untuk menunggu hasil tes DNA sebelum membuat keputusan akhir. Namun, saya juga tidak yakin ingin melakukan itu. Mungkin akan lebih mudah jika saya membuat keputusan sekarang saja. Saya sudah mulai mencari pengacara perceraian. Sebagian besar keluarga dan teman saya mengatakan bahwa saya harus keluar dari pernikahan ini. Dan setiap hari, saya semakin mendekati keputusan itu. Saya hanya membutuhkan sedikit waktu lagi sebelum benar-benar siap membuat keputusan. Update terakhir. Saya telah memutuskan saya akan bercerai.